Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nova Wilianto. Teman-teman, kita melanjutkan untuk materi fungsi dasar komponen dari fuel injection ya, khususnya di friction. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas injektor ya, komponen eksekutor dari fuel injection system ya, injektor. Nah, injektor ini memiliki fungsi yaitu mengkabutkan bahan bakar. Ya, dia mengkabutkan bahan bakar khususnya bensin lah. Ya, khususnya bensin kalau di fuel injection bensin. Tapi kalau nanti di solar atau di diesel dia juga sama juga sih mengkabutkan gitu kan. Menyemprotkan bahan bakar dengan jumlah yang dan waktu yang akurat, kapasitas sekitar 1,25 cc per menit. Nah, ini jumlahnya dan waktunya yang tepat. Jadi dia tidak asal nyemprot ya. Tidak ada asal nyemprot. Keuntungan jika atomisasi bahan bakar sangat baik. Ya, ini tergantung dari daya kabutnya ya. Kalau dia kabutnya itu bagus juga atomisasinya juga akan bagus. Tapi kalau di sini itu kalau bahasanya itu kencing gitu kan. Ini lubangnya terlalu besar maka atomisasinya juga tidak terlalu bagus gitu kan. Nah, tapi kalau umumnya kalau yang injektor standar, dia pengkabutannya juga akan sempurna. Ya, nanti teman-teman bisa cek ketika di start itu kemudian dicek di injektornya di sini kabutnya seperti apa. Kalau dia kabut pada umumnya itu berarti bagus ya. Respon mesin, akselerasi dan kemampuan start yang sangat baik. Konsumsi bahan bakar efisien dan sesuai standar. Nah, seperti itu. Nah, untuk injektor ini letaknya biasanya di intake manifold. Ya, ini terletak di sini. Nah, intake manifold. Nah, dia disuplai oleh fuel pump di sini. Fuel pump ini dari tangki suplai ke sini dengan tekanan kalau kita bahas yang di materi kemarin di 250 sampai 290 kVA. Dia akan standby, dia akan menunggu di sini. Jadi dari pompa ini tidak langsung nyemplung, tidak langsung masuk ke ruang bakar, tapi dia standby di sini menunggu si injektor itu dibuka. Kapan? Nah, kita bahas di sini. Kapan dia akan membuka? Nah, awalnya ini masuknya ke sini, ya fuelnya. Ini kepentok ini mas, ya. Mentok ada bol di sini ada plate, dia tidak bisa keluar fuelnya ini. Nah di sini standby fuel tekanan 250 sampai 290 kVA. Kemudian di sini ada dilengkapi solenoid, ya solenoid. Nah solenoid ini nanti yang berfungsi untuk menarik ini tuas ini atau needle ini. Menarik ke atas. Ketika ke atas ini nanti akan terbuka. Nah, yang jadi pertanyaan kapan dia ini ketarik? Nah, ini adalah eksekutornya dari ECU ini. Yang pertama, ECU mengirimkan sinyal ke solenoid injektor. Seperti ini ada awalannya lagi. Ya, ECU itu menerima informasi dari sensor-sensor. Setelah menerima informasi, maka ECU akan memproses ya kapan nyemprotnya dan seberapa banyak gitu kan. Nah, setelah itu ECU akan mengirim sinyal ke solenoid di sini melalui ini jalur yang di sini ya, melalui jalur yang di sini. Setelah dia mendapatkan arus dari sini tes, maka solenoid yang kanan ini dan kiri ini sebenarnya bentuknya lingkaran ya. Nah, wujudnya kecil sih ini sebenarnya. Nah, dia akan mengaktifkan di sini, kemudian needle-nya di sini ya dia akan ketarik ke atas ya, ketarik ke atas karena di sini jadi magnet, ini akan ketarik besinya di sini ya. Ketika ketarik ke atas melawan spring di sini ya, ketika ketarik ke atas maka di sini bol ini akan ke atas ya. Ketika ke atas maka fuel ini akan masuk melalui lubang di sini sehingga dia akan menyemprot ke bawah atau mengkabutkan karena tekanannya di 250 kVA, lubangnya kecil maka prosesnya akan jadi kabut. Ya, cukup simpel, cukup sederhana saja. Jadi, saya ulangi, ECU menerima informasi dari sensor-sensor, kemudian diolah. Setelah diolah, maka dia akan mengirimkan sinyal ke ECU, ke injektor di sini. Ya, untuk mengaktifkan kemagnetan pada solenoid ini. Ketika ini jadi magnet, maka si needle valve ini dia akan bergerak ke atas, membuka membuka katup di sini, kemudian si fuel itu akan disemprotkan.
Ya, seperti itu. Ya, biasanya masalah yang terjadi kalau di sini rusak apa? Ya, umumnya di sini buntu, kotor dan lain sebagainya. Sehingga ketika ECU itu memberi sinyal ke solenoid ini sudah terbuka, cuman dia di sini karena terhambat semprotannya kurang maksimal. Nah, teman-teman tinggal di sini ECU di sini teman-teman kasih tegangan kecil, naik, kemudian yang dari fuel di sini tinggal dikasih semprot, biasanya sih carbo cleaner itu juga bisa ya. Ya seperti itu untuk membersihkan kerak-kerak atau kotoran-kotoran di sini. Jadi cukup sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan solenoidnya sudah lemah. Ya, solenoidnya sudah lemah, maka walaupun di sini ECU-nya tegangannya normal, ketika ini sudah lemah, maka naiknya needle valve ini juga kurang maksimal, sehingga semprotannya juga kurang maksimal, dan itu akan mengakibatkan performa dari motor itu kurang bagus lah, ya dari nyendat, nggak ada tenaga dan lain sebagainya. Oke, cukup sederhana teman-teman. Semoga bisa dipahami untuk materi injektor ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang. Dan insya Allah kita coba akan bahas materi-materi yang lain yang semoga insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.